Terhitung pada 2 November 2022 pukul 00, siaran TV analog di Indonesia resmi dimatikan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo. Migrasi TV analog ke digital ini merupakan proses transformasi digital di bidang penyiaran, di mana siaran analog telah mengudara di Indonesia sekitar 60 tahun lamanya. Untuk membahas penerapan analog switch off di Indonesia, kita akan berbincang dengan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kamsong. Selamat siang, Bang Usman. Selamat siang, Desi. Gimana Bang, sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Bang Usman, ini kan artinya kita tinggal 8 jam lagi ya, sampai pukul 00 nanti. Nah, sampai hari ini dan adalah penerapan ASO untuk seluruh Indonesia. Nanti ini bagaimana mekanismenya, Bang? Ya, jadi kita terus mempersiapkan ya sampai nanti malam begitu. Kita sudah melakukan persiapan. Jadi syarat untuk ASO itu ada 3. Nomor 1, di wilayah tersebut ada siaran analog. Jadi ini perlu MJ listeners ketahui bahwa tidak semua wilayah Indonesia itu menangkap siaran analog. Jadi ada wilayah-wilayah yang sejak dulu itu sudah menikmati siaran TV digital. Ada 171 kota kabupaten yang sudah menikmati siaran digital. Karena di situ memang tidak bisa siaran analog karena kondisi geografis. Ya, jadi itu syarat pertama. Nah, syarat kedua, teknologi multiplexingnya ini sudah tersedia. Ya, sudah tersedia. Siapa yang menyiapkan? Yang menyiapkan multiplexing itu atau MUX disingkatnya. Itu MUX itu sebagai sarana, sebagai medium ya bagi, gampangnya begitu, medium bagi televisi untuk menyalurkan siaran digital, kira-kira begitu ya, itu namanya MUX. Nah, MUX ini disiapkan atau disediakan oleh lembaga penyiaran publik, dalam hal ini TVRI, dan lembaga penyiaran swasta yang menjadi penyelenggara multiplexing. Jadi tidak semua lembaga penyiaran swasta itu menjadi penyelenggara multiplexing. Ya, jadi yang menginginkan saja begitu kan. Jadi nggak semua, kalau semua TV nasional ini sudah masuk dalam teknologi flexing bukan? Iya, multiplexing itu MUX ya, itu MUX itu jadi tidak semua mengajukan. Jadi multiplexing itu kita lelang waktu itu ya, kita lelang kepada LPS ya, kalau yang mau silakan, dan tidak semua stasiun TV itu mendapatkan MUX di satu daerah di seluruh Indonesia. Jadi misalnya begini, katakanlah Metro TV itu mendapat MUX, katakanlah di Provinsi Aceh, begitu kan? Tapi belum tentu dia mendapatkan MUX di Sumatera Selatan misalnya begitu, tapi yang mendapatkan televisi lain. Nah, nanti di sementara televisi lain, katakanlah misalnya SCTV. Nah, SCTV yang dapat di Sumatera Selatan. Nah, nanti di SCTV kalau mau bersiaran di Provinsi Aceh, dia menyewa ke Metro TV begitu. Nah, sebaliknya nanti Metro TV kalau mau bersiaran di Sumatera Selatan, dia harus menyewa kepada SCTV. Ya, tidak harus ya, tetapi umumnya menyewa ya, karena keputusan MK kemarin ya tidak harus sewa, bisa saja ada deal bisnis yang lain ya begitu ya. Apakah kerjasama, revenue sharing dan seterusnya. Tetapi umumnya akan menyewa. Begitu juga TV-TV lokal. TV lokal ini kan tidak mempunyai MUX ya, maka dia menyewa kepada penyelenggara MUX yang umumnya adalah TV nasional begitu. Misalnya ada TV daerah itu namanya. Katakanlah di Aceh ada Aceh TV misalnya begitu. Nah, dia kalau mau bersiaran ya harus menyewa kepada Metro TV kalau mau bersiaran secara digital. Nah, jadi itu penyelenggara MUX itulah yang berkewajiban menyiapkan MUX-nya, multiplexingnya begitu. Ya, kalau di kita kalau yang sekarang TV analog frekuensinya lah, kira-kira begitu ya. Atau towernya lah, kalau gampangnya lagi begitu ya, kalau fisiknya ya begitu. Nah, jadi misalnya kan sekarang juga sistemnya begitu. Metro TV punya tower di Semarang, katakanlah begitu. Kemudian ada TV lokal yang mau bersiaran itu kan bisa sewa towernya Metro ya untuk mendapatkan frekuensi.
Kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa di Sumatera Utara yang saya tahu misalnya di TV analog itu satu antena di daerah Bandar Baru, Sumatera Utara itu ke arah Brastagi gitu, itu dipakai oleh Metro TV, oleh SCTV dan oleh Indosiar. Satu tower tuh dipakai, tinggal frekuensinya aja yang dibagi. Gitu kira-kira. Ya. Nah, cuma ini nanti namanya multiplexing, bukan lagi tower ya, bukan lagi antena, bukan lagi frekuensi, tapi namanya MUX begitu. Nah, ini syarat kedua. Nah, syarat Syarat ketiga ketiga, adalah STB set top box tadi itu sudah terdistribusikan seluruhnya kepada rumah tangga miskin secara gratis begitu. Nah, tiga syarat inilah yang harus dipenuhi. Nah, kalau berarti kan bagaimana di Jabodetabek MUX-nya? MUX-nya sudah siap 100%. Nah, set-top box-nya seperti apa? Sudah hampir 100%. Kira-kira begitu ya, distribusinya sudah sebagian besar lah rumah tangga miskin itu sudah memiliki set-top box, ya sudah mendapatkan set-top box secara gratis. Tapi kalau ada yang belum menerima karena terlewat begitu ya, karena ada perubahan data tentang rumah tangga miskin, maka dia bisa menghubungi hotline 159 untuk melaporkan saya rumah tangga miskin nih, tapi saya belum dapat set-top box, nanti akan dibantu pengadaannya, akan di drop misalnya begitu. Nah, atau ke cek STB cek stb.kominfo.id, itu bisa juga dilaporkan ke situ begitu. Nah, jadi tiga hal itu yang menjadi syarat. Nah, dari tiga hal itu ya Jabodetabek lah yang paling siap, ya yang paling siap. Nah, tadi dikatakan ada laporan tadi kan penjualan STB dan TV digital itu meningkat. Sudah meningkat, benar. Ya memang masyarakat yang tidak masuk kategori rumah tangga miskin ya harus mengadakan sendiri, mengadakan secara mandiri Beli set box STB sendiri ya. atau TV digitalnya, beli sendiri begitu. Yang tadi gratis kan untuk Yang rumah orang tangga miskin ya. miskin, betul. Tapi kalau misalnya nanti malam itu ya, pada pukul 00 itu ya, mulai diterapkan, apakah ya. nanti akan serentak di seluruh Indonesia atau secara bertahap? Karena kan Iya, targetnya itu 292 kabupaten, tapi tadi iya, bilang ini secara bertahap. Sekarang ini nanti malam ini diawali dengan Jabodetabek. oh Jabodetabek Ya, dulu ya. nanti kita lihat kesiapan wilayah-wilayah lainnya, dilihat dari tiga aspek tadi itu ya, begitu ya. Nah, jadi kalau di awal itu tanggal 30 April sudah 8 kota kabupaten yang sudah ASO ya, sudah memasuki siaran TV digital. Ada di NTT, ada di Riau Kepulauan, dan ada di Papua. Jadi pada tanggal 30 April sudah ada 8 kota. Dia lebih dulu, Mbak, 8 kota kabupaten. Lebih dulu daripada Jadi kalau misalnya Jabodetabek. nanti malam itu baru Jabodetabek, untuk daerah lainnya atau ini itu kira-kira mulai kapan? Bulan ini juga atau tahun ini? Secepatnya, tergantung kesiapan dari tiga aspek tadi itu, tiga kriteria tadi itu, begitu ya. Ya, jadi kita inginnya cepat, ya kita inginnya cepat. Dari sisi pemerintah sudah siap, ya dari sisi pemerintah, misalnya multiplexingnya itu relatif yang harus disediakan oleh LPP, dalam hal ini TVRI. TVRI kan di-provide oleh pemerintah ya begitu, multiplexingnya begitu, itu sudah hampir 100% siap di seluruh Indonesia. Ya, nah STB-nya juga itu sebagian besar sudah dipasok ke daerah-daerah di Indonesia begitu. Nah, yang memang belum siap ya adalah STB yang disediakan oleh LPS, oleh lembaga penyelenggara multiplexing. Jadi menurut catatan ada 6,7 juta masyarakat miskin di Indonesia ini yang masuk kategori rumah tangga miskin. Nah, 1 juta STB itu disediakan oleh pemerintah, 1 juta. Maka yang 5,7 juta disediakan oleh lembaga penyelenggara multiplexing atau LPS tadi itu, lembaga penyiaran swasta. Tapi yang hasil dibagi-bagi. pemantauan Kominfo, apakah STB ada. sudah tersebar merata? Artinya kalau di 5,7 Jabodetabek juta itu sudah, ya kalau di Jabodetabek sudah. Kalau di daerah-daerah lain di Indonesia itu belum, ya itu belum. Persentasenya yang harus disiapkan oleh lembaga penyiaran swasta atau lembaga penyelenggara multiplexing itu masih harus kita dorong lebih cepat lagi begitu.
Nah, kan artinya dari 6,7 juta tadi 1 juta dari sudah disiapkan oleh itu lembaga. Nah, yang 5,7 kan dari TV-TV swasta. Nah, Iya, kalau nanti misalnya ada TV swasta yang tidak memenuhi persyaratan itu, apakah nanti akan ada sanksi lagi atau bagaimana? Apakah memang iya, diberikan sebetulnya target tambahan? tidak ada sanksi ya. Undang-undang Cipta Kerja sektor penyiaran itu tidak mengatur sanksinya begitu ya. Nah, tidak mengatur sanksinya, tetapi ini kan sebetulnya digitalisasi siaran televisi sebetulnya untuk kemajuan industri televisi juga begitu. Nah, dengan begitu maka mestinya ya lembaga penyiaran swasta atau TV-TV swasta itu ya akan berkomitmen untuk digitalisasi televisi itu begitu. Karena toh digitalisasi televisi sebetulnya untuk industri begitu ya, bukan untuk pemerintah pada dasar itu, dan juga untuk masyarakat pasti. Karena masyarakat nanti akan mendapatkan siaran yang bersih gambarnya, jernih suaranya, begitu, dan canggih teknologinya, dan punya banyak pilihan. Ya kalau di TV digital nanti channelnya itu bisa banyak begitu. Nah jadi Tapi kita Mas, sih, ya, Bang, ya kan kita sih banyak orang ya, bertanya juga nih, ada yang masih agak bingung nih karena kan ada TV analog, TV hmm, digital. Nah, kalau kalau kita lihat sendiri gambarnya ternyata kan di TV digital itu kan gambarnya lebih clear ya. ya, Nah, kalau orang bertanya apa sih sebenarnya perbedaannya, terus gitu ya keuntungannya migrasi ke TV digital itu apa? iya, ya perbedaannya tadi itu ya di tampilan, Di ya di tampilan. tampilan, Hmm. di tampilan itu tadi yang seperti Desi sampaikan, gambarnya lebih bersih, nanti suaranya lebih jernih, canggih teknologinya karena bisa interaktif dia di situ. Ya misalnya ada gempa, peringatan tsunami, itu nanti bisa tampil di layar televisi kita. Kemudian Oh, juga channelnya akan banyak, iya ya ya. channelnya akan banyak. Jadi bisa belasan, puluhan ya, karena 53 saya. Iya. iya ada yang 53, nanti Iya. tergantung ketersediaan siaran di daerah masing-masing ya. Jadi kalau kita lihat secara teknis, satu MUX ya, satu multiplexing itu tadi ya, atau satu, kalau di TV analog satu tower begitu ya, Mm-mm. satu tower itu bisa diisi 12 sampai 16 channel, 16 kanal ya. Jadi itu satu satu misalkan begini. Misalkan Metro TV punya satu MUX di Mm-mm. Provinsi Aceh, katakanlah begitu ya. Mm. Di Provinsi Aceh, maka itu bisa diisi 12 sampai 14 siaran. Ya 12 sampai 16 siaran. Nah, jadi misalnya Metro TV kan ada grup MG Radio, MG Radio bisa masuk di situ nanti di salah satu channel dari 16 channel itu ya begitu. Kemudian Mm. apalagi uh, uh, online-nya bisa saja di Mm. situ, kan bisa ya. Online itu kan sudah menampilkan multimedia juga kan. Ya, Medcom misalnya untuk video-videonya bisa ambil satu kanal di situ ya. Ya Mm. kemudian apalagi Metro ini kan sudah punya beberapa TV ya, itu bisa bersiaran di situ. Nanti sisanya bagaimana? Oh sisanya itulah yang disewakan ke apa namanya, ke stasiun TV lain atau Ah. TV swasta, Oh iya, yang atau punya bisa juga BNTV ya. Ya. disiapkan buat content provider Mm-mm. begitu, bikin podcast kah orang begitu kan. Nah, PH kah bisa mengisi jadi kanal-kanal itu. Dengan demikian maka salurannya atau channelnya atau kanalnya ini akan lebih banyak begitu. Ah. Nah, ini kelebihannya. Ya, perbedaannya di teknis saja begitu. Sebetulnya prinsipnya itu sama, Mm. cuma bedanya kalau sekarang ini kan analog terestrial. Nah, nanti ini namanya digital terestrial, karena itu tetap gratis, tidak bayar. Mm-mm. Ada asumsi bahwa dengan TV digital itu pakai pulsa, bayar iuran. Mm. Tidak, ini bukan streaming. Kalau streaming ya pakai pulsa ya, dipotong. Ya, saya malah Kalau untung dia itu. Karena Kenapa? udah Iya, nggak pakai TV iya, langganan lagi, nggak pakai, akhirnya iya, nggak. betul, betul. Jadi seperti TV berlangganan,
itu kan channelnya banyak. Ya bedanya ini channelnya banyak, tidak bayar iuran begitu. Malah lebih Nah, untung. ini keuntungan buat penonton, buat industri juga ya, buat industri TV. Ini kan kalau siarannya banyak begitu kan, jadi ada kompetisi yang sehat untuk menciptakan program-program berkualitas, untuk menciptakan channel-channel berkualitas begitu kan, kemudian penontonnya akan banyak. Nah, kemudian juga bisa bersaing dengan OTT kan, dengan over the top itu loh, yang podcast itu begitu kan, bisa bersaing dia Ya. karena Bang, menyiapkan banyak pilihan ya begitu. benar. Nah, untuk negara sendiri itu juga mendatangkan keuntungan karena frekuensi yang ditinggalkan oleh TV 700 MHz dan 800 MHz itu akan dipakai oleh telekomunikasi untuk meningkatkan kapasitas internet kita. Jadi nanti kita bisa 4G, 5G seluruh Indonesia. Nah, itu Ya. kan akan mendatangkan PNBP buat pemerintah, buat negara ya, penerimaan negara bukan pajak begitu. Belum lagi nanti penyerapan tenaga kerja begitu kan ya, untuk membuat STB aja kan sudah menyerap berapa banyak tenaga Iya. kerja. Set Untuk box ya konten banyak juga ya. kreator nanti misalnya begitu, ini kan menyerap banyak tenaga kerja. Nah, jadi keuntungannya itu berganda sebetulnya dengan TV digital. Nah, kita ini sudah terlambat sebetulnya dibandingkan dengan negara-negara lain, bahkan negara-negara ASEAN begitu. Nah, karena itu ya saya kira ini mestinya satu keniscayaan ya untuk tadi yang Desi sampaikan, transformasi digital begitu. Nah, Bang, ini tadi Abang tadi bilang ada yang cukup menarik bahwa sebagai migrasi TV digital itu ada rewarding system yang soal tadi kalau ada pemberitahuan gempa. Itu gimana itu Bang? Apa ininya sistemnya tuh? Iya, nanti kan dia diterhubung nanti dengan Kominfo misalnya ya. Jadi begitu ada gempa ya seperti kita di handphone kan kita menerima ya SMS blast kalau ada gempa. Ya kalau ada misalnya hujan, itu kan suka ada peringatan kan lewat SMS tinggi muka air di Bendung Katulampa misalnya berapa. Nah, sistemnya kan seperti itu. Nanti dikirimkan oleh bisa BMKG nanti, bisa BNPB, bisa Kominfo begitu untuk mengirimkan peringatan dini begitu. Bahkan nanti bisa interaktif. Kalau stasiun televisinya menginginkan ya seperti di media sosial lah, ya media digital kan, media sosial itu kan kita bisa like, bisa kasih komen begitu kan, bisa interaktif. Nah, ini yang menjadi keuntungan juga dari TV digital, pemirsa itu nanti terlibat ya di dalam katakanlah proses produksi satu program siaran, terlibat dengan memberikan komentar. Komentar itu kan bisa positif, bisa kritik begitu kan. Ya ini kan meningkatkan kualitas program nanti begitu, seperti itu. Jadi respons masyarakat itu bisa segera diketahui begitu dengan TV digital. Sekali lagi jika memang pengelola stasiun televisi menginginkan itu, bisa dibikin fitur-fitur yang banyak begitu. Bang, ini kan 8 jam lagi menuju pukul 00. Ya. Kira-kira sampai sejauh ini masih ada kendala? Iya, sejauh ini tidak ada kendala ya. Kalaupun ada kendala, mungkin kendala distribusi set-top box. Ya, distribusi set-top box, karena itu tadi kami siapkan posko. Ya, kami siapkan posko. Iya, posko itu lewat hotline 159. Jadi misalnya ada rumah tangga miskin belum mendapatkan, saya nih menurut catatan Kemensos rumah tangga miskin, tapi kok belum dapat set-top box ya, teleponlah ke 159, dilaporkan ke situ, di mana alamatnya, siapa namanya, nanti kita verifikasi kan begitu. Kalau betul. Berarti mereka yang dimasuk dalam kategori keluarga miskin yang ingin mendapatkan set box gratis, bisa hubungi ke 159 ya? Bisa. Atau lewat cek stb.kominfo.id gitu. Jadi ada situs ya ada website yang bisa kita lihat di situ. Nanti ada ininya tuh, ada jalannya ya, misalkan masukkan nama begitu kan. Nah, nanti akan terverifikasi. Oh ya, kita akan ini benar nih, ternyata masuk RTM rumah tangga miskin. Nanti akan dipasok atau keambil sendiri, nanti kita lihat. Itu kan teknis ya pengirimannya begitu. Nah, nanti malam kita akan jumpa pers juga sekaligus. Sebetulnya sudah kita sampaikan press release, ada beberapa panduan di situ untuk mendapatkan STB secara mandiri
oleh rumah tangga miskin ya. Bahkan kita siapkan juga posko-posko yang sifatnya fisik ya begitu, ada di beberapa tempat begitu nanti. Cuma posko ini beroperasi tanggal 2 sampai tanggal 4 begitu kan. Jadi ya kalau begitu TV analognya dimatikan terus tidak bisa menerima siaran dan warga tersebut masuk RTM rumah tangga miskin ya bisa segera melapor begitu ke posko Dapatkan itu begitu. STB gratis ya. Iya untuk dapat STB gratis. Bang, terakhir Bang, menunggu sampai pukul 00 nanti malam, harapannya gimana Bang untuk penerapan Iya, STB ini? ya harapan kami begitu masyarakat yang masuk rumah tangga miskin yang belum menerima STB ya silakan melapor ke posko itu ya pengaduan itu tadi baik langsung lewat hotline maupun lewat email begitu atau lewat internet. Nah sementara masyarakat yang tidak masuk kategori rumah tangga miskin segera adakan TV digitalnya atau STB-nya secara mandiri begitu. Tadi kan dikatakan bahwa sebetulnya harga STB tambah TV analog kan beda sedikit dengan TV digital ya. Sekarang banyak kok TV digital yang diproduksi yang harganya murah begitu ya. Relatif murah, relatif terjangkau begitu. Nah jadi silakan masyarakat segera mengadakan STB-nya atau TV digitalnya supaya nanti bisa begitu dimatikan kita masih terus bisa menangkap siaran TV digital ya tidak ada jeda begitu kan. Nah kira-kira begitu apalagi nih mau ini nih World Cup ya Piala Iya, Dunia Piala begitu Dunia. kan. Tapi kayaknya di Jadi online tuh kayaknya udah harganya udah semakin banyak diskon-diskon tuh untuk iya set box-nya. memang semakin ya memang kita kan menetapkan harga ya tidak boleh juga terlalu mahal begitu. Kalau murah boleh kan begitu ya. Iya. Ada batas atasnya juga dan memang kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian misalnya industri-industri yang memproduksi elektronik ya tidak lagi memproduksi TV analog begitu. Sudah harus memproduksi TV digital. Ya. Kira-kira begitu. Ya. Baik, Bang Usman Oke. Kamsong, terima kasih banyak Ya. atas informasinya pada hari ini. Demikianlah MJ Listener wawancara kita dengan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemeninfo, Usman Kamsong. Selamat sore Bang, dan terima kasih.